Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, inilah momen penting bagi kita rakyat Republik Indonesia untuk melihat mana di antara dua tokoh ini, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, yang tepat untuk menjadi seorang presiden kepala negara, atau yang hanya tepat untuk menjadi pejabat teknis. Pak Anies, kita mengerti tadi bahwa angka kematian atau usia hidup Indonesia termasuk cukup memprihatinkan, dan ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk secara besar-besaran mengirim 10.000 anak-anak kita ke luar negeri dengan beasiswa penuh untuk belajar kedokteran dan sains, teknologi, dan engineering mathematics sebagai langkah darurat untuk mengatasi kesulitan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Silakan Bapak Anies Baswedan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab, silakan. Ya, prinsip untuk meningkatkan kompetensi kami setuju Pak. Karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat. Nah, isunya adalah kita harus melihat apa yang menjadi urgen hari ini. Dan di situ harus berbicara dengan siapa? Berbicara dengan stakeholder. Negara punya kewenangan, tapi sekali lagi pengetahuan dan situasi di lapangan kita harus berbicara dengan stakeholder. Siapa itu? Asosiasi profesi, kemudian Kementerian Kesehatan, dinas di daerah, kemudian para aktivis, para pengamat, para pakar. Kumpulkan datanya, lihat apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga kita bukan meloncat langsung ini adalah yang dibutuhkan. Kenapa? Karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan. Tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju Pak. Dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri, maka go ahead. Tapi bila dibalik, profesor yang dibawa ke sini, institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah. Karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi. Jadi kami melihat pengembangan kompetensi itu baik. Jangan tapinya memastikan sesuai dengan data yang ada supaya apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan. Jadi ada unsur pentingnya, ada unsur urgensinya. Kita kerjakan mana? Yang dapat dua-duanya, yang urgen dan yang penting, supaya hasilnya bisa langsung kita manfaatkan untuk Indonesia. Begitu jawabannya kira-kira Bapak. Terima Masih ada kasih. waktu Bapak? Cukup? Ingin dimanfaatkan? Kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit. Baik, saya kira Pak Anies, saya kira masalahnya adalah datanya sudah cukup jelas bahwa kita kekurangan 140.000 dokter. Sebagai contoh, di Atambua ada satu rumah sakit yang seharusnya ada 16 dokter, dokternya hanya 1 orang. Jadi dia kewalahan, dia harus melayani 3 kabupaten. Jadi bagaimanapun pemerintah saya kira harus ambil tindakan-tindakan yang cukup darurat. Dan untuk itu menurut kami ya kita harus ambil langkah-langkah berani, mengirim sebanyak mungkin. Tapi saya setuju juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita. Jadi saya usulkan bahwa dari 92 fakultas kedokteran kita tingkatkan menjadi 300 fakultas kedokteran. Jadi saya kira usul Pak Anies baik juga mengundang profesor Waktunya ke habis, Indonesia. Bapak. Terima kasih. Terima kasih, waktunya habis. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo. Waktu Tentu. Bapak 1 menit. Baik, terima kasih. Jadi, tapi ini juga Pak Prabowo yang saya hormati,
kita banyak memberikan perhatian pada aspek kuratifnya. Itu memang betul, harus dikerjakan. Tapi jangan lupa aspek preventifnya. Dan ketika bicara aspek kuratif ada dua. Satu adalah soft infrastructure, tadi tenaga medisnya. Yang kedua hard infrastructure-nya. Apa itu? Misalnya nih, 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun. Kemudian 171 kecamatan di 8 provinsi ini belum memiliki puskesmas. Jadi kita harus memikirkan dua-duanya, Pak. Soft infrastructure, manusianya, hard infrastructure, dan jangan lupa itu semua adalah efek dari pola hidup yang tidak, salah satunya efek pola hidup yang tidak sehat. Tidak sehat, karena itulah promotif preventif itu penting. Sehingga kita tidak hanya mengobati tapi juga mencegah. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Dari sesi tanya jawab antara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, tampak sekali di sini mana yang tepat untuk jadi seorang presiden kepala negara dan mana yang tepat hanya untuk jabatan teknis seperti menteri. Kalau di provinsi, kabupaten kota, mana yang tepat untuk menjadi kepala daerah, mana yang hanya untuk kepala dinas. Kita melihat di sini Anies Baswedan dalam melihat persoalan sungguh jauh ke depan dan dengan wawasan yang sangat luas. Sedangkan Prabowo Subianto dalam melihat persoalan lebih kepada teknis dan dalam jangka pendek. Dengan ini memang tampak sekali bahwa Prabowo Subianto tepat sekali menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan, yakni Menteri Teknis. Kalau untuk Menteri Koordinator atau Menko, mungkin kurang tepat juga agaknya. Di dalam melihat dunia kesehatan atau pembangunan kesehatan Indonesia, Anies melihat lebih jauh ke depan sehingga baginya persoalan ini tampaknya lebih kepada persoalan jangka panjang, sehingga di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dunia kesehatan ini tidak hanya sekedar kurang dokter, tambah dokter. Tidak hanya sekedar itu, tetapi jauh lebih dari itu, bagaimana ke depannya agar di dalam mengisi kekurangan dokter ini kita mendatangkan tenaga-tenaga pengajar yang profesional, yang mampu, yang punya kapabilitas tinggi, seperti mendatangkan profesor-profesor, doktor-doktor ke dalam negeri. Bukan hanya menyekolahkan kita ke luar negeri. Apa maksudnya ini? Indonesia dalam jangka panjang harus mampu menjadi tujuan menuntut ilmu pengetahuan bagi dunia. Jadi tidak hanya kita saja yang ke luar negeri mencari ilmu pengetahuan, tapi diharapkan dunia nanti akan melihat Indonesia ini sebagai tempat yang tepat untuk menimba ilmu pengetahuan. Kalau sekarang ini orang menyebut Harvard yang terkenal di dunia, bagaimana nanti agar bisa UI, ITB, Gajah Mada, dan perguruan-perguruan tinggi lainnya di Indonesia ini menjadi terkenal di dunia, sama seperti terkenalnya Harvard. Kita dulu telah menjadi tujuan pendidikan bagi dunia. Setidaknya negara-negara tetangga dulu seperti Malaysia,
Singapura, Thailand, Brunei, negara-negara di ASEAN ini setidaknya termasuk juga India, itu dulunya pernah menjadikan Indonesia ini tempat menuntut ilmu bagi generasi mudanya. Banyak sekali dulu mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari negara-negara yang kita sebutkan tadi dulu menuntut ilmu kuliah di perguruan tinggi kita yang ada di Indonesia. Sekarang kita yang pergi ke luar negeri. Dan Anies tampaknya menginginkan Indonesia ini di samping harus menjadi tujuan wisata dunia, juga menjadi tujuan pendidikan dunia. Dengan demikian, ketika kita mengatasi kekurangan dokter, sekaligus pikiran Anies Baswedan menjangkau yang lebih luas dari itu, bisa menjadikan Indonesia tempat dunia nanti menuntut ilmu kedokteran khususnya dan ilmu-ilmu lain pada umumnya. Begitu jauh cara berpikir Anies Baswedan dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Jika kita kaitkan dengan program sekarang ini yang gencar-gencarnya selama kampanye ini ditawarkan oleh Prabowo Subianto tentang makan siang gratis, kita melihat ini juga program yang sangat jangka pendek. Bayangkan dengan program makan gratis itu, kita menghabiskan dana sekian ratus triliun per tahun hanya untuk makan gratis yang akan membuat rakyat memiliki ketergantungan kepada pemberian pemerintah untuk selalu dapat makan siang gratis, untuk selalu dapat susu gratis. Sedangkan yang diharapkan tentunya bagaimana agar dengan pemberian pemerintah ini rakyat menjadi berdaya, rakyat menjadi bisa mandiri, sehingga rakyat tidak memiliki ketergantungan terhadap pemberian pemerintah. Tentang hal ini sungguh sangat tepat sekali yang disampaikan seorang kiai dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Kiai Kampung beberapa waktu lalu, yang meminta kepada Prabowo Subianto agar mereka jangan diberi ikan, tetapi berilah mereka pancing. Sebab kalau mereka diberi ikan, mereka akan memiliki ketergantungan kepada pemerintah si pemberi ikan. Tetapi kalau mereka diberi pancing, mereka akan bisa mandiri. Karena dengan pancing yang diberikan oleh pemerintah itu, mereka bisa berpikir bagaimana mendapatkan ikan. Kita tentu tidak mengharapkan rakyat ini bagaikan ternak bagi pemerintah yang memiliki ketergantungan pemberian makan sehari-harinya kepada pengembala ternak. Dari sisi politik, untuk mempertahankan kekuasaan, memang sangat mempan program makan siang gratis ini. Sebab dengan ini rakyat akan selalu memiliki ketergantungan kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika nanti 5 tahun ke depan berlangsung kampanye, penguasa di dalam upaya melanjutkan kekuasaannya, dia akan bisa mengatakan kepada rakyat bahwa kalau pemerintah berganti nanti, makan siang tidak akan dapat lagi. Sehingga rakyat yang telah merasa senang mendapat makan siang gratis terus dari pemerintah, mereka tetap memilih calon dari pemerintah yang sedang berkuasa. Tetapi ini bukan mendidik, ini bukan baik untuk demokrasi, dan bukan pula baik untuk kemandirian suatu bangsa. Jadi Anies Baswedan kelihatannya sejak dari sekarang telah berpikir kalau dia menjadi presiden, bagaimana agar rakyatnya
menjadi rakyat yang mandiri, menjadi rakyat yang modern, menjadi rakyat yang sejahtera, menjadi rakyat yang kaya raya, yang tidak lagi nanti dia tergantung kepada bansos di dalam memilih pemimpin. Anies berkeinginan 5 tahun ke depan nanti rakyat tidak bisa lagi disogok-sogok dengan amplop 50.000. Tidak bisa lagi disogok-sogok dengan beras 10 liter. Tidak bisa lagi disogok-sogok dengan sembako 1 bungkus di dalam menentukan pilihannya tentang siapa yang akan dipilihnya menjadi presiden dan wakil presiden 5 tahun ke depan. Karena rakyatnya sudah sejahtera. Kehidupan ekonominya sudah mapan. Dan harus kita akui, isu Presiden Joko Widodo bagi-bagi beras bansos ini adalah isu yang memalukan. Kalau isu ini beredar di dunia. Karena ini melambangkan bahwa pemerintah selama ini tidak berhasil mengangkat ekonomi rakyat. Sehingga rakyat bisa dibeli suaranya dengan bansos. Ini yang membuat kita malu dengan dunia luar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.